Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nenah Awaliyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Akhlak Aswaja, yaitu akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap non-muslim, dan akhlak terhadap alam dan binatang. Yang melatar belakangi masalah ini yaitu di era globalisasi sekarang ini banyak sekali orang yang kurang bahkan tidak memperhatikan etika bertetangga. Hal ini tidak terlepas dari salah satu yang menjadi pengaruhnya adalah semakin berkembang teknologi dan media sosial yang semakin meluas, sehingga sebagian nilai-nilai atau etika dalam masyarakat juga banyak bergeser, termasuk kehidupan bertetangga. Padahal sebenarnya bertetangga mempunyai etika tersendiri, sehingga muncul berbagai macam problematika bertetangga dalam masyarakat. Islam sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan meski dengan non-muslim. Dalam Islam banyak sekali ajaran dan anjuran untuk menjaga hubungan baik dengan umat agama lain. Ajaran Islam khususnya yang bersumber dari Al-Quran sangat menjunjung tinggi etika kebebasan beragama, etika etika menghormati agama lain, dan etika persaudaraan. Baik, rumusan masalah di sini. Yang pertama, apa saja etika terhadap tetangga? Yang kedua, bagaimana etika terhadap non-muslim? Dan yang ketiga, bagaimana etika terhadap alam dan binatang? Tujuan penulisan di sini yaitu untuk mengetahui etika terhadap tetangga, untuk mengetahui etika terhadap non-muslim, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui etika terhadap alam dan binatang. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu akhlak terhadap tetangga. Baik, jadi etika terhadap tetangga menurut Al-Quran yaitu yang pertama saling tolong menolong, atau yang pertama itu tolong menolong. Jadi kebutuhan akan pertolongan ini sangat wajar karena tidak ada manusia yang diciptakan dalam keadaan sempurna dan berbagai hal sehingga tidak membutuhkan orang lain. Hanya Allah yang tidak membutuhkan bantuan selainnya. Jadi manusia itu hidupnya berkelompok, tidak individu ya. Jadi manusia semuanya membutuhkan pertolongan orang lain. Contohnya ketika kita sedang bepergian bersama keluarga, otomatis di rumah tidak ada siapa-siapa, tetapi kita ada jemuran yang belum diangkat karena masih basah, otomatis kita akan membutuhkan pertolongan dari tetangga. Nih, jadi nanti jemuran kita diangkatin sama tetangga. Nah, jadi itu kita harus saling tolong menolong. Kemudian yang kedua yaitu memberi sesuatu. Nah, memberi sesuatu di sini contohnya ketika kita sedang jalan-jalan atau umroh ya, pasti kita membeli buah tangan atau oleh-oleh. Nah, otomatis kita membeli makanan atau pernak-pernik gitu ya yang bisa kita bawa ke rumah. Nah, minimal kita kasih walaupun tidak seberapa, hitung-hitung buat kenang-kenangan dari luar negeri, atau memberi pinjaman ya, atau selain memberi sesuatu barang atau makanan itu kita memberi pinjaman, itu maupun pinjaman uang maupun pinjaman barang. Jadi ketika kita memberi pinjaman uang, tetangga itu sedang membutuhkan. Nah, jadi ada kita harus memberikan pinjaman tersebut. Kemudian ada yang ketiga yaitu menjenguk orang yang sakit.
Nah, kedatangan tetangga menjenguk saudara tetangganya yang sakit dapat mempererat rasa persaudaraan yang sedang serius merawatnya. Nah, Islam mengajarkan bila menjenguk orang yang sakit, baik tetangga maupun yang bukan, supaya memberi nasihat, kesabaran dan keimanan kepadanya. Nah, menjenguk orang yang sakit juga kita dapat pahala ya, dapat pahala. Kemudian ada yang keempat, yaitu ikut berbahagia atas kesuksesan tetangga. Nah, Allah memerintahkan setiap umat agar berlomba-lomba untuk kebaikan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Akan tetapi persaingan tidak boleh menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, jika seorang tertinggal dalam persaingan, seharusnya ia memberi ucapan selamat kepada tetangganya yang mendapatkan kemenangan. Dengan demikian, kemenangan itu menjadi kemenangan bersama dan nikmatnya dapat dirasakan bersama. Saling memberi nasihat, orang yang dapat saling memberi nasihat kepada yang membutuhkannya adalah tetangganya, karena ialah yang sering bertemu dan dapat melakukan silaturahmi di setiap saat dengannya. Oleh sebab itu, memelihara hubungan baik dengan tetangga sangat diperlukan. Jangan seperti ini ya, ketika ada tetangga membeli sesuatu, kita itu panas gitu ya, jadi hawanya panas gitu, pengennya ngomongin orang, si itu mah beli motor atau mobil. Jangan seperti itu. Jadi kita harus ikut berbahagia atas kesuksesan tetangga. Kemudian selanjutnya yaitu akhlak terhadap non-muslim. Nah, akhlak terhadap non-muslim ini yang pertama ada prinsip kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam Islam tercermin dengan tidak adanya kewajiban bagi umatnya untuk memaksa orang lain agar memeluk Islam dan beriman kepada Allah. Itu tidak ya, karena tidak adanya paksaan. Karena orang-orang itu mempercayai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, Islam hanya mewajibkan umatnya berdakwah sesuai digambarkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yakni dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang baik pula. Perihal dakwah itu diterima atau tidak merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada prinsip menghormati agama lain. Prinsip menghormati agama lain ini bukan berarti mendukung dan menyetujui praktik agama tersebut. Prinsip menghormati adalah sikap toleransi beragama tanpa adanya cacian dan hinaan. Contohnya seperti ketika agama lain sedang beribadah, kita tidak boleh mencaci dan tidak boleh tidak boleh ngomong kok ini mah ibadahnya gini ya gitu, karena itu menurut mereka itu udah yang terbaik. Jadi kita harus saling menghormati agama lain. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip persaudaraan. Nah, dikemukakan Al-Quran bahwa manusia itu satu sama lain bersaudara karena mereka berasal dari sumber yang sama, yaitu sama-sama dari tanah ya. Jadi ketika kita berteman dengan agama yang non-muslim, kita harus terjalin dengan baik gitu, biar persaudaraannya tetap terjaga dan tetap saling menghormati satu sama lain agar tidak terpecah belah, sama dengan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu tujuan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap alam dan binatang. Nah, yang pertama itu akhlak terhadap alam.
Nah, akhlak terhadap alam yang pertama yaitu melarang menebang pohon secara liar. Jelas ya, karena menebang pohon secara liar ini bisa mengakibatkan bencana-bencana alam. Contohnya banjir, tanah longsor, erosi dan lain-lain. Yang kedua yaitu melarang perburuan binatang secara liar. Terjadinya kepunahan hewan-hewan yang diburu. Jadi hewan-hewan yang diburu ini semakin lama jumlah dan populasinya, maka akan semakin menipis. Apalagi jika hewan yang diburu merupakan jenis hewan yang mengalami perkembangbiakan lambat. Misalnya burung cendrawasih. Itu. Kemudian ada yang ketiga yaitu melakukan reboisasi. Reboisasi ini yaitu penghijauan atau penanaman pohon kembali. Nah, manfaat reboisasi ini yaitu mencegah erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang terus-menerus. Kemudian ada membuat cagar alam dan saka marga satwa. Ini manfaatnya yaitu untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang hampir punah atau golongan langka, menjadi tempat belajar bagi masyarakat tentang nama-nama hewan dan tumbuhan sebagai objek atau tempat wisata, sehingga meningkatkan devisi negara dan menjaga agar tanah tetap subur. Kemudian mengendalikan erosi. Nah, mengendalikan erosi itu contohnya tadi ya, melakukan reboisasi. Yang keenam yaitu menetapkan tata guna lahan yang sesuai. Yang ketujuh, memberikan pengertian yang baik tentang lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, lapisan masyarakat di sini itu baik masyarakat kecil, baik masyarakat menengah atau masyarakat atas, itu sama saja. Kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak melakukan misalkan penebangan pohon secara liar seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggarnya. Nih contohnya ada yang menebang pohon secara liar guna untuk kepentingannya sendiri ya. Itu bisa masuk ke dalam pasal 101 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Contohnya memanfaatkan kayu hasil pembabalan liar ya. Itu termasuk ke dalam pasal 21, dipidana penjara maksimal 1 tahun. Nah, adapun akhlak terhadap binatang yang pertama yaitu menyayangi hewan dengan memberi makan dan minum. Ini menyayangi hewan adalah salah satu anjuran dari Rasulullah. Salah satu bentuk menyayanginya seperti memberi makan dan minum hewan yang kelaparan. Contohnya ketika kita di jalan ada kucing, biasanya kan ada kucing jalanan ya, itu sangat tidak terurus nih. Kita beri makan dia yang layak, beri minum gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu membuat nyaman hewan saat hendak menyembelihnya. Nah, memberi kenyamanan untuk binatang yang akan disembelih juga termasuk adab yang hendaknya dilakukan oleh manusia. Salah satunya dengan mempercepat proses penyembelihan dengan menajamkan pisau yang akan digunakan. Itu gunanya untuk mempercepat penyembelihan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menyiksa hewan dalam bentuk apapun. Nah, menyiksa binatang dapat mengundang murkanya Allah.
bagi yang melakukannya akan mendapat balasan yang besar. Rasulullah, mohon maaf, bagi yang melakukannya akan mendapatkan balasan yang besar. Kemudian ada yang keempat, yaitu boleh membunuh binatang yang membahayakan. Nah, manusia juga harus waspada terhadap binatang. Bahkan Nabi Muhammad juga memperbolehkan umatnya untuk membunuh binatang, namun yang tergolong berbahaya. Contohnya ular, kalajengking, terus masih banyak ya, dan lain-lain. Itu saya hanya mencontohkan 2 saja. Kemudian yang terakhir, yaitu tidak melalaikan ketaatan kepada Allah karena sibuk mengurus hewan. Nah, menyayangi hewan memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, tetapi hendaknya jangan sampai melupakan ibadah dan lainnya. Jadi kesimpulannya, tetangga merupakan sahabat yang paling dekat setelah anggota keluarga sendiri. Dialah yang lebih mengetahui suka duka dan dialah yang lebih cepat dapat memberikan pertolongan. Pertama, jika terjadi kesulitan pada diri orang itu dibandingkan dengan keluarga kita yang berjauhan tempat tinggalnya. Jika umat Kristen dan Yahudi berusaha untuk memerangi dan memusuhi umat agama lain, Islam justru mengajarkan umatnya untuk berbuat baik, berlemah lembut, dan bersikap toleran terhadap yang lain. Alam yang masih lestari pasti dapat memberi hidup dan kemakmuran bagi manusia di bumi. Tetapi apabila alam sudah rusak, maka kehidupan manusia menjadi sulit, rezeki sempit, dan dapat membawa kepada kesengsaraan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.